sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam api-Mu. Yeay, balik lagi sama aku lagi di Pada Spesial lagi. Yeay. Coba tebak kita di mana. Oke, jadi today kita mulai ibadah. Boleh dong kakak Cecil di share screen. Oh ya nge-lag ya? Oke, masih nge-lag gak? Masih nge-lag gak? Guys, aman. Oke. Jadi kalau ntar nge-lag kasih tahu ya guys ya. Oke.
Sekarang kita bakal main tebak film dari emoji. Ya, kalian pasti udah tahu ya gimana cara mainnya. Rules-nya yang pertama adalah kalian harus jawab di chat. Nah, jawabnya itu setelah diberikan pembatas. Boleh dong Kakak Anggi dikasih pembatas-pembatasnya. Nah, jadi harus dari habis pembatas baru, nah itu pembatasnya ya, baru kalian boleh jawab. Yang paling cepat dan paling benar itulah yang menang. Oke, 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 oke. Oke, siap, siap, siap. Oke, kalau udah pada siap, kita langsung ke pertanyaan pertama. Boleh dong Kakak Cecil? Oke, ini film apa? Ini ada cewek rambut pendek warna coklat, terus ada monyet, terus ada Widih. Ya, belum Karyo. Ya, Karyo diulangin jawabnya. Habis pembatas ya Karyo ya. Ya, jadi Kavero. Dora the Explorer. Explorer. Tom Raider. Wah, gila, bener banget sih Japanes. Coba ya. Karena udah banyak yang jawab nih, kita coba lihat. Boleh dong, next slide Kang Cecil. Dora the Explorer. Yeay. Jadi tadi yang menang siapa Kak Anggi? Weh, Kak Vero. Selamat Kak Vero. Kak Vero dapat 1 poin. Oke, kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini aduh gampang banget ini ada Jin. Kasih pembatas dulu. Tunggu. Tunggu Kak. Mana pembatasnya? Oh, udah ada. Oke. Oke. Ini aduh gila gampang banget. Emang gue tuh baik banget ya ngasih soal yang gampang-gampang. Tapi ini pronunciation-nya ada yang salah, ada yang bener nih. Karya jelas banget ya, mantap. Buat Fuandin. Nggak ngerti, maaf ya kalian. Oke, gila ini banyak banget nih jawab ya. Aduh, coba kita next slide. Apakah benar Aladin? Aladin. Tapi kalian lihat itu D-nya ada 2 ya. Jadi Aladin di Explorer. Jadi kalau kalian jawabnya D-nya 1 itu gak kehitung ya. Coba kita tanya ke Kak Anggi. Kak Anggi, siapa yang menang? Karyo, akhirnya Karyo ya. Yeay. Oke, jadi di pertanyaan sekarang ini Karyo ya yang menang ya. Ayo guys. Sekarang kita next question. Wih, gila. Ini makin susah ya. Ini ada cowok. Oh ya, pembatasnya dulu ya. Ini ada cowok, ada ular, ada serigala, ada buku. Apa tuh? Harry Potter. Harry Potter nggak ya? Ada udah dulu. Apa ya? Ini yang nonton film-film Alkitab nih, pasti tahu nih ya film-film Alkitab. Apa jadi serigala? Nggak guys, ini clue-nya adalah film-film tentang Alkitab. Aduh guys, kalian Nabi Nuh. Aduh guys, ini Nabi Nuhnya manusia. ini lama-lama bikin film sendiri ya. Ini filmnya adalah film bahasa Inggris. Bentuknya kartun. Tentang cerita bahasa Inggris. Wih, ada yang bener akhirnya ya guys ya. Akhirnya ada yang bener. Ya, lah, Kak Cecil kan yang siap. Mulmet itu curang. Ya, udah ke spill gimana dong guys? Ya. Tapi belum ada yang jawab lagi. Jadi ayo Kak Cecil nggak kehitung. Wah, nah akhirnya ya guys ya. Aduh, kalian lama banget nih Jungle Book ya. Oke, coba kita next slide nih, bener gak?
The Jungle Book. Yeay. Coba. Ya udah, tapi Kak Cecil mumet jadi gak boleh. Ya kan kalau di hutan ada ular, jadi ular. Ada ular di hutan mangrove. Oke, coba Kakak Anggi, siapa yang menang Kakak Anggi? Jangan dulu tuh macan hitam bukan sih. Siapa yang menang? Kapani. Selamat Kapani dapat 1 poin. Oke. Next question. Gak mau ngabuk. Ya kan kita lihat share screen. Oke, ini aduh ini kasih pembatas. Ini gampang banget. Ini ada rumah, ada orang bule, ada salju. Aduh, ini gampang banget. Ya kan pirang jadi bule. Ini gampang banget ya ini. Aduh. Kalau Frozen, wah gila keren Frozen. Bener Frozen ya Frozen. Frozen guys, Frozen jawabannya. Charlie and Busuk. Gue baru tahu. Itu ngasal deh. Itu serem tahu filmnya. Aduh, masa nggak ada yang mau jawab lagi sih? Masa nggak ada yang mau jawab lagi? Frozen 2, anjay. Boleh ngomong anjay. Oke, karena udah pada jawab ya. Kita coba next slide Kakak Cecil. Home Alone. Wih, coba tadi yang pertama jawab siapa Kakak Anggi? Kakak Dev. Yeay. Oke. Home Alone 3 itu yang salju-salju. Ya, tapi kan Home Alone. Aku aja nggak tahu itu Home Alone berapa. Oke, ini pertanyaan terakhir itu agak susah ya. Jadi kalian harus pakai hati nurani kalian. Oke, next slide Kakak Cecil. Nah, ini dia. Pembatas ya. Ini ada sirkus, ada yang main sirkus, ada yang nari-nari gitu, terus ada yang cewek jenggotan gitu. Cewek jenggotan itu udah cewek jenggotan. Nabi Fadia. Tapi bang, cewek janggotan nice. Yes, nice ya guys ya. Ini kita masih bahas di musik Forso nggak sih? Cewek kenapa bisa janggut? Hormon apa yang ada di Vero di Explorer. Anjay. Anjay lagi. Oke. Karena pada banyak banget jawab nih, gila jawab pada 1000. Kita coba next slide. Coba kasih Cecil. The Greatest Showman ya, Showman. Coba Kakak Anggi siapa yang benar? Bukan snowman ya, Showman. Kak Wiksi. Yeay. Showman yang benar show ya, show yo. Ya pakai W. Oke. Coba kita next slide. Masih ada pertanyaan nggak? Aku lupa. Oke, udah nggak ada. Sampai jumpa. Baik. Jadi, oke Kakak Cecil, share screen-nya udah boleh di close. Oke, makasih Kakak Cecil. Jadi gini guys, kita punya permasalahan. Jadi tadi yang menang itu tuh semuanya beda-beda ya. Poinnya satu. Jadi aku bingung ya gimana kita harus menentukan pemenangnya. Gimana ya menurut kalian? Jadi gimana ya? Gini aja. Tadi yang mana ada siapa aja coba Kakak Anggi? Ada Kak Vero, Kak Rio, Kak Bani, Kak Wiksi. Ada ya orang-orang itu ya guys. Nah, jadi kita mau pakai gimana caranya? Ini kita coba lagi di mana? Oh iya, buat kalian nih ya, buat Kak Vero, Kak Rio, Kak Fani, Dev, sama Kak Wiksi, coba tebak kita di mana. Yang bisa tebak kita di mana, kalian yang menang. Kayaknya kegampangan ya, kok kalian tahu sih? Gini
Ini gue agak nggak rela ya, yang menang ini yang udah paling sering menang nih. Aduh. Jadi yang paling menjawab pertama kali adalah mana sih? Adalah Dev. Kita ada di Aeon Mall. Tapi dia udah sering menang. Ya. Gimana? Jadi gimana ya? Jadi gak apa-apa ya, tetap kakak Dev yang menang ya. Coba deh kakak Dev, boleh on mic gak nih? On mic gitu. Lagi nggak bisa on mic. Oh lagi gak bisa on mic tapi on. On mic tuh bilang, gila Kim cantik banget. Enggak. Lu bilang ini dong. Kesan pesan di ibadah spesial sebelumnya. Coba Dev. Jadi Dev. firmannya sangat memberkati. Kak Ais pro lah. Well played. Wede, well played ya, well played. Gila. Ais pro player. Oke, jadi ya udah karena Dev yang tahu kita di mana dan Dev udah bisa ngasih kesan pesan, jadi Dev menang ya, guys ya. Nanti Dev bisa PC. Kenapa kita maju? Nanti Dev bisa PC ke Celisa buat hadiahnya. Oke deh, segitu dulu games kita pada hari ini. Dadah, see you di selanjutnya. Dadah. Oke teman-teman, kita habis main game ya. Tapi bentar nih, ini masih di toilet kan? Sebentar, balik dulu ya. Oke, gue udah balik ya ke ruangan musik gua. Udah banyak mic-micnya di sini yang nemani kita bernyanyi bareng. Oke. Tadi gamenya seru banget ya, sumpah. Tapi gue kaget sih tadi si Snowman, The Greatest Snowman. Gue baru tahu dia namanya The Greatest Snowman dong. Oke. Oke teman-teman. Ada yang tahu nggak ibadah spesial hari ini temanya apa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Perekat hubungan. Wih, di sini teman-teman udah pada tahu semua nih ya. Keren banget teman-teman. Kayak udah siap banget sih ini. Kayak udah pada tahu ya. Kalau udah pada tahu ngapain ibadah, kita pulang aja. Enggak canda-canda. Oke. Oke, kalau tadi kita main, sekarang kita mau nyanyi ya teman-teman. Kita mau tunjuk teman-teman kita yang ada di Zoom ini. Kalau bisa kita on cam, kita on cam. Cuman kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kita mau katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Oke. Kita mulai dari awal teman-teman. Kita mau katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakan dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
Aduh, tapi teman-teman kayak nggak ada yang on cam nih teman-teman. Aduh, sayang banget nih. Padahal sebenarnya ada yang pengen aku katain nih teman-teman nih, ada yang pengen aku bilang ke teman-teman nih. Aduh, sayang banget kalau teman-teman nggak on cam nih. Oke, kalau kita bisa on cam, kita on cam bareng karena kita mau mengatakan sesuatu nih ke teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Aku juga mau ngasih tahu sesuatu ke teman-teman. Oke. Penasaran kan? Oke. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Penasaran ya? Cuman kayak kita dari awal dulu deh teman-teman. Baru nanti aku kasih tahu nih. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, ini ya. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hati kita. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus di hati kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, kalau dari awal teman-teman. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, kita katakan ya. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus di hati kita. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus di hati kita. Katakan ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita mau teduhin hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita teduhin hati kita sejenak. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang datang sore hari ini Tuhan.
Biar Engkau puaskan kami Tuhan yang haus dan lapar Tuhan. Supaya kami pun boleh Tuhan memiliki cara pandang-Mu Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya
kasih Tuhan kesempatan ini Tuhan. Kalau kami boleh perbarui lagi pikiran kami Tuhan. Terus buka kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh benar Tuhan dalam memperlakukan Kau Tuhan, juga memperlakukan sesama kami Tuhan. Sebab tanpa kebenaran-Mu Tuhan kami gak tahu apa yang harus kami lakuin Tuhan. Dan di situ kami juga gak nemuin hidup Tuhan. Kalau Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar ya Tuhan. Bicaralah Tuhan. Hanya dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, aku serahin ke Kak Obed. Oke, kayaknya Kak Obednya belum ada nih. Cuman sambil menunggu Kak Obed, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Coba deh. Di sini yang on cam ada Teh Karin, ada Kak Esra. Di langsung off cam dong si Vero. Oh, Kak Obed lagi ke toilet. Oke, gue juga lagi di toilet nih. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke. Vero on cam lu Vero. Ya udahlah, gue mau nanya Vero aja deh. Soalnya Vero on cam. Soalnya Vero off cam tiba-tiba. Gue mau nanya lu aja Vero. Coba deh Vero. Aduh. Coba menurut Vero. Bentar ya. Aduh, habis pindah nih. Nih, menurut Vero nih. Menurut Vero. Menurut Vero. Orangnya lagi di toilet. Iya, ini emang virtual backgroundnya bagus ini. Lu beneran lagi di toilet Vero? Serius nih. Yaudah deh kita ganti orang deh. Gue mau ngobrol ke kembaran gue nih, kembaran gue. Billy. Widis. Senyum-senyum nih Billy nih. Oke. Billy, gue mau nanya nih Billy. Kenapa tertarik sama tema ini? Maksudnya kan datang nih, berarti kan tertarik nih. Kenapa nih kira-kira Billy? Gimana ya jelasinnya juga. Gak apa, jelasin aja pelan-pelan, kita dengerin kok. Judul temanya apa ya? Perekat hubungan, siap. Ya, sebenarnya sih pengen ikut, soalnya pengen ini aja, pengen tahu temanya gitu. Oh, sekarang udah tahu nih temanya nih, berarti udah dong. Nggak aja. Coba kalau menurut Billy nih, kira-kira nih perekat hubungan bahas apa nih? Apa? Kira-kira nih tema perekat hubungan ini ngebahas apa Billy? Eh, belum tahu sih. Nah, bener jawabannya belum tahu lah, orang kita belum belajar. Kalau tahu justru ngapain datang kan? Iya, Nggak, ini bercandaan doang. Sambil nunggu Kobet nih. Kobet mana Kobet? Aduh, gue udah nggak kuat nih. Nggak bisa bercanda. Kobet. Aduh Kobet. Karin, Kobetnya panggil dulu Karin. Ini Karin nih adiknya Kobet nih. Ih, langsung off cam, dipanggil beneran dong. Oke. Oh, Karin katanya mau gantiin ya? Karin. Ini langsung off cam si Karin. Oke, Kobet, kita tunggu Kobet. 2 menit ya Kobet, 2 menit. Siap. Ini kalau yang
Lama-lama ngerti 2 menit kobet nih. Si Noel ketawa-ketawa aja Noel. Coba nih Noel. Noel lagi di mana Noel? Oh udah tuh katanya, kata Karin. Oke, berhubung kobet sudah ada, saya undur diri, saya ke toilet dulu gantian. Dadah. Kalau sorry Le. Oke. Hari ini sebetulnya kita nggak bahas sesuai tema ya. Saya memilih tema yang berbeda dengan yang ada di undangan. Tapi ada sedikit keterkaitan ya. Hari ini kita mau bahas, saya mau ajak teman-teman bahas, temanya itu adalah pentingnya mendewasa sebelum membangun hubungan. Pentingnya mendewasa sebelum membangun hubungan. Membangun hubungan dengan siapa? Siapa saja. Orang tua, calon pasangan, ataupun teman seperjuangan ya, teman dekat ya. Oke, pertama-tama saya juga mau sampaikan bahwa pembahasan ini sifatnya adalah ilmiah. Jadi bukan, ini pembahasannya untuk umur 17 tahun ke atas nih kayaknya nih. Atau terkesan porno ya. Jadi saya di awal mau kasih statement pendahuluan. Kalau yang kita bahas ini adalah ilmiah. Bukan sesuatu yang jorok, bukan sesuatu yang sifatnya porno, atau juga untuk yang belum cukup umurnya. Ini ilmiah. Ada adagium, ada pepatah peribahasa. Jadi ini sama, adagium itu pepatah peribahasa. Ada adagium yang mengatakan bahwa knowledge is power. Knowledge is power. Yang memiliki arti pengetahuan adalah kekuatan. Tentu pengetahuan tidak cukup dimiliki seseorang sebatas teori saja. Kalau dalam pembahasan Alkitabnya, sekedar logos saja ya. Pengetahuan yang ditahu, itu namanya logos. Pengetahuan yang ditahu, namanya logos. Melainkan juga dalam prakteknya, dalam tindakan, dalam perbuatan. Yang dalam Ibrani 10 ayat 17, di sana dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Melainkan dalam prakteknya, tindakan atau perbuatan. Rema. Maksud dari mengutip perkataan pepatah tadi adalah pikiran yang dikuasai oleh pengetahuan. Kan tadi bunyinya knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Maksud dari mengutip perkataan itu adalah pikiran yang dikuasai oleh pengetahuan, pikiran yang dikuasai oleh pemahaman yang benar, maksudnya kebenaran Alkitab, akan menolong kita dalam banyak hal. Yang dalam konteks pembahasan kita adalah mengenai hubungan. Kalau ditanya hubungan dengan siapa? Hubungan dengan siapa saja. Dengan orang tua, dengan adik kakak kita, dengan calon pasangan kita nanti, maupun dengan teman dekat kita. Dalam bahasa Yunani kata cinta sendiri ada banyak ya. Cuma dirangkum menjadi 4. Coba ada yang bisa sebutin nggak? 1. Apa tuh? Agape. 2. Eros. 3. Filia. Terakhir, stergo. Stergo sama storge sama aja. Sebetulnya ada 6 apa 8 ya, saya lupa. Ini Yosua nih yang bahas nih. Coba kita tanya Yosua. Ada Yosua nggak di sini nih? Yos?
Wih, kata Noel ahli cinta ya. Ada Yosua nggak nih? Kalau nggak Leon deh, Leon. Le, dalam bahasa Yunani ada 6 apa 8, Le? Udah banyak kok, Bet. Ada berapa banyak itu? 8 ya kalau nggak salah ya. Coba bisa sebutin nggak? Aduh, aduh. Oke, oke. Yang pertama kan ya agape. Terus ada apa? Storge tadi. Terus ada filia. Terus ada lagi dibahas-bahas mulu nih sama Kais, Eros. Terus ada Pragma. Terus Ludus, Mania. Satu lagi cinta diri sendiri. Lupa namanya. Oke. Intinya dirangkum jadi 4 ya. Agape, cinta kepada sesuatu yang lebih rendah. Agape dianggap sebagai cinta yang tertinggi, yang mulia. Kalau kita mencintai sesuatu yang lebih daripada kita, mencintai orang yang mengasihi kita, mengasihi orang, atau mencintai orang yang kita suka, itu gampang. Itu namanya eros. Mengasihi orang yang lebih tinggi, lebih yang kita suka. Itu namanya eros. Jadi tidak selalu eros diartikan sebagai nafsu belaka ya. Sementara agape tadi cinta tertinggi yaitu mengasihi sesuatu yang lebih rendah. Dan ini menggambarkan cinta Tuhan kepada kita. Tuhan rela menjadi manusia supaya kita bisa punya hubungan sama Tuhan. Nah, ini namanya agape. Kok Tuhan jadi manusia? Ya itu agape. Dimaksud saya mengutip adagium tadi, knowledge is power. Sekali lagi saya ulangi. Adalah supaya pikiran kita dikuasai oleh pengetahuan, pemahaman yang benar, dalam hal ini kebenaran Alkitab, yang akan menolong kita dalam banyak hal, yang dalam konteks pembahasan kita adalah mengenai hubungan. Oke, coba kita buka satu ayat dulu ya. Matius 6 ayat 22. Ya, dibaca. Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuh. Mata di sini pengertian. Kalau pengertian atau pikiran kita itu baik, maka ini dapat menerangi jalan hidup kita. Kalau seseorang tanpa memiliki banyak kesadaran, lalu dia memaksakan dirinya untuk membangun hubungan, maka sebetulnya ia sedang membuat dirinya itu atau membuat sesamanya itu tersakiti. Maka saya kutip adagium ini. Knowledge is power. Kita mesti punya banyak kesadaran. Hidup itu tentang hubungan, dan hubungan itu kompleks. Hidup ini adalah tentang hubungan, dan hubungan itu kompleks. Nah, sekarang kita bahas pemahaman dasar ya. Yang pertama adalah mengenai otak. Saya tidak akan bahas secara detail, tapi ini sebagai pengantar ya. Otak laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya cukup memuat banyak perbedaan. Dan seringkali hal ini menimbulkan kesalahpahaman dalam saling memahami. Laki-laki dianggap tidak peka, perempuan dianggap tidak mau mengerti. Betul apa betul nih? Betul ya? Perbedaan otak, struktur otak lawan jenis, baik laki-laki dan perempuan,
sebetulnya melukiskan, menunjukkan peran dan tugas dari Allah yang diharapkan dapat saling bekerja sama, saling mengisi, saling melengkapi guna menyelesaikan tugas besar. Laki-laki mimpin, maka otaknya itu berpikirnya present and future. Perempuan makhluk penolong, maka struktur otaknya present and past, ngingetin. Ngingetin bukan mengingatkan kesalahan, tapi mengingatkan kebenaran. Dan semua itu melukiskan peran dan tugas dari Allah yang diharapkan dapat saling bekerja sama, saling mengisi, saling melengkapi guna menyelesaikan tugas besar. Apa tugasnya? 1, mandat berbudaya atau disebut juga mandat penciptaan. Kita buka Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ya, mandat berbudaya atau mandat penciptaan yang pertama adalah beranak cucu ya, penuhi bumi ini. Maksudnya apa? Mencetak sebanyak-banyak mungkin keturunan ilahi. Bahkan diharapkan semua. Tentu Kejadian 1 ayat 28 ini konteksnya adalah sebelum manusia pertama, dalam hal ini Adam dan Hawa, belum jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa kan Kejadian 3 ya. Kejadian 3. Jadi kalau kita simpulkan ya tentang mandat penciptaan ini, selama ini yang dibahas adalah menaklukkan bumi ya, menaklukkan alam fisik dengan cara beranak cucu. Menaklukkan alam fisik. Tapi sebetulnya ada maksud dari menaklukkan alam fisik dan beranak cucu itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Menaklukkan alam metafisik. Menaklukkan alam metafisik di sini apa maksudnya? Mengalahkan iblis. Dengan mencetak sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, kalau bisa semuanya, mencetak keturunan ilahi. Ingat, Kejadian 1 ayat 28 itu sebelum Kejadian 3. Berarti ini konteksnya adalah manusia yang belum jatuh ke dalam dosa. Seksualitas itu anugerah dari Allah. Bukan sesuatu yang kotor atau buruk. Yang ada hanyalah penyalahgunaan. Sama seperti narkoba. Kira-kira kalau di rumah sakit pakai narkoba nih untuk jadi bius, kira-kira disalahkan nggak? Atau memakai narkoba untuk dijadikan obat penenang. Orang gangguan jiwa pun pakai narkoba dalam kadar tertentu untuk menekan, untuk mengendalikan emosi-emosi maupun abnormalitas. Nah, maka narkoba sebetulnya nggak salah. Yang salah adalah penyalahgunaan narkoba. Demikian pula dengan seks. Seks itu tidak salah. Seks itu pemberian dari Allah. Yang ada adalah penyalahgunaan. Dan yang banyak terjadi adalah penyalahgunaan. Jadi yang pertama adalah mandat berbudaya. Mandat penciptaan. Ada di Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua adalah mandat penginjilan. Ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita buka deh, nggak apa-apa.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Oh iya. Lanjut. dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid dan seterusnya. Ini namanya adalah mandat penginjilan. Cowok nggak bisa sendirian, laki-laki nggak bisa sendirian, perempuan juga nggak bisa sendirian. Karena ada dua fungsi, ada dua setting yang berbeda. Satu mimpin, satu nolong. Dan kenapa otak laki-laki dan perempuan itu berbeda? Laki-laki cenderung yang kiri, perempuan cenderung yang kanan. Meskipun ada laki-laki yang kanan, meskipun ada perempuan yang kiri. Sekali lagi, saya tidak membahas secara spesifik karena pasti akan habis di situ waktunya. Sebetulnya sudah disiapkan, ada bahannya. Tapi saya rasa itu tidak akan cukup. Jadi hanya penjelasan umum ya, bahwa kenapa otak laki-laki dan perempuan itu cukup memuat banyak perbedaan. Dan seringkali hal ini menimbulkan kesalahpahaman dalam saling memahami. Cowok maunya, laki-laki mau perempuan ngikutin caranya cowok. Cowok sebaliknya, perempuan mau laki-laki ngikutin caranya perempuan. Padahal ini beda. Beda. Oke. Yang kedua, ketidakmengertian soal arti kata cinta yang menimbulkan masalah yang repot. Yang pertama tadi adalah tentang otak. Otak laki-laki dan perempuan cukup memuat banyak perbedaan, dan seringkali hal ini menimbulkan kesalahpahaman dalam saling memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakmengertian soal arti kata cinta. Ketidakmengertian soal arti kata cinta yang juga menimbulkan masalah yang merepotkan. Cinta diartikan sebagai seks. Cinta sama dengan seks. Kalau boleh jujur, pengertian ini terlalu sempit. Bahkan dangkal. Kalau cinta diartikan atau cinta sama dengan seks. Ini pengertian yang terlalu sempit dan dangkal. Nah, saya rasa di Music for Soul ini dibahas secara luas. Dan saya cukup kagum ya dengan pembahasan-pembahasan di Music for Soul ya. Ada yang menganggap ini, nggak apa-apa ya, keluar dikit ya, intermezzo ya. Kayaknya manusia nggak bisa ini deh, nggak bisa bertobat dari dosa seks ya, karena manusia itu digerakkan oleh hormon-hormon. Jadi semua pengambilan keputusan kita berdasarkan hormon-hormon. Oh tidak, ternyata pikiran itu yang bisa mengendalikan semuanya. Jadi kalau mau tahu secara lebih luas, secara lebih matang ya, ikut Music for Soul. Seringkali kita terjebak pada definisi lahiriah tentang arti kata cinta, yaitu permainan hormon tadi. Cinta diartikan sebagai seks. Mengutip definisi yang diberikan oleh KBBI edisi ketiga, mengartikan verba bercinta hanya dengan satu makna, yaitu menaruh cinta. Mengutip definisi KBBI edisi ketiga, mengartikan verba bercinta hanya dengan satu makna, yaitu menaruh cinta. Hanya satu makna, menaruh cinta. Lalu edisi berikutnya, edisi KBBI yang berikutnya menambah makna lainnya, yaitu bersenggama atau bersetubuh. Nah, kita juga jangan menemukan kata ini lalu waduh, kaget begitu. Maka tadi saya katakan di awal, ini bukan sesuatu yang porno, sesuatu yang kotor, yang jorok, ataupun sesuatu yang anak di bawah umur 16 ini kayaknya jangan dulu deh, enggak. Saya mau tekankan ini adalah ilmiah. Ilmiah, pembahasan ilmiah.
Sama seperti pelajaran IPA ilmiah. Jadi ini konteks ilmiah ya. Konteks ilmiah. Edisi berikutnya menambah makna lain ya, saya ulang sekali lagi. Yaitu bersenggama atau bersetubuh. Bersenggama atau bersetubuh. Padahal di edisi ketiga tadi hanya memuat satu makna ya. Bercinta itu, yaitu menaruh cinta. Akan tetapi arti sejati itu apa? Arti sesungguhnya dari bercinta sesuai dengan KBBI edisi ketiga adalah menaruh. Arti sesungguhnya dari bercinta adalah menaruh cinta. Kedalaman arti kata cinta yang sesungguhnya, kedalaman arti kata cinta yang sejati itu yang sesungguhnya, yaitu menaruh cinta. Maksudnya apa? Berbelas kasih, saling peduli. Menaruh cinta itu berbelas kasih, saling peduli. Nah, sementara konsep-konsep yang ditawarkan baik melalui film ataupun percakapan-percakapan sehari-hari yang memuat nilai-nilai yang salah. Ya, kalau kita berpasangan itu atau kalau kita membangun hubungan itu, cari yang bisa membahagiakan kita. Mengharap kebahagiaan. Padahal menaruh cinta artinya berbelas kasih, saling peduli, saling memberi kebahagiaan, bukan mengharap kebahagiaan. Saling memberi kebahagiaan, bukan mengharap kebahagiaan. Sementara bersenggama, nah ini buat yang belum tahu ya, dan ini ilmiah. Bersenggama berarti hubungan seks. Bersenggama, bersetubuh itu artinya hubungan seks. Sedangkan bercinta mempunyai arti yang lebih luas. Orang yang melakukan hubungan badan belum tentu saling menaruh cinta. Itu hanyalah dorongan biologis yang menuntut untuk dipuaskan, terutama pada kaum pria. Bahkan hubungan seks bisa terjadi dengan sempurna tanpa rasa cinta. Mengerikan kan? Bahkan hubungan badan bisa terjadi dengan sempurna tanpa rasa cinta. Dalam hubungan badan, dua tubuh menyatu. Padahal dalam hubungan cinta yang menyatu bukan hanya dua tubuh, melainkan dua manusia seutuhnya. Dua jiwa, dua hati, dua pikiran, dua perasaan, dua pribadi, dan dua kehidupan. Bahasa Indonesia akan dirugikan jika kita mempersempit verba bercinta hanya sebagai bersenggama. Bukan berarti di sini mau mempertentangkan antara cinta dan seks. Seksualitas itu anugerah ya. Tadi kita udah bahas. Seksualitas itu anugerah. Kita buka Kejadian 4 ayat 1. Jadi dalam ayat ini dikatakan mau menjelaskan kalau dorongan seksual itu diciptakan oleh Allah. Kejadian 4 ayat 1. Oke, silakan dibaca. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Iya. Oke, thank you. Cukup. Sekali lagi saya mau katakan, kalau di sini bukan berarti mau mempertentangkan ya, cinta dan seks. Bukan juga bermaksud mengatakan bahwa hubungan seks itu buruk. Alkitab tidak berpandangan begitu. Sebaliknya menurut Alkitab, seksualitas adalah anugerah penciptaan dari Allah. Dorongan seksual adalah pemberian Allah yang berharga dan indah.
Pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan dengan pemberian Allah tersebut? Oleh sebab itu kita menentukan sikap. Kita menentukan sikap. Sikap yang dihasilkan dari mendewasa. Nah, mendewasa itu apa sih? Coba saya mau sedikit diskusi ya. Mendewasa itu apa sih? Atau saya sederhanakan pertanyaannya. Apa sih dewasa itu? Apa kira-kira? Mendewasa sama dengan menua. Ini untuk memicu ya, disalahin supaya orang bisa berpikir ya. Apa memang ini sesuai dengan jawaban yang jawab nih? Kayaknya pemicu ya. Oke. Masa kita mesti tanyakan kepada ahli cinta nih? Ini Noel yang bilang ya, bukan saya ya. Oke, gimana nih? Apa sih dewasa itu? Oke, kita bahas ya. Ini kelamaan nih, waktu terus berjalan. Wis, 4 dewasa. Siapa tuh yang jawab? Widih, mantap tuh. Pasti rajin tuh ikut komsel tuh. Memuji-muji adik sendiri ya. Nggak apa-apa ya. Oke, kita bahas. Apa sih dewasa itu? Banyak yang bilang dewasa itu kalau umurnya sudah 17 tahun. Ada yang bilang juga dewasa itu kalau ada perubahan pada bagian tubuh. Misalnya, pada si pria mulai tumbuh kumis. Pada si wanita ada perubahan tubuh. Nah, inilah sebetulnya definisi dewasa fisik. Kemudian ada juga yang bilang kalau dewasa itu adalah orang yang bisa menghadapi masalah atau kesulitan-kesulitan hidup namun tidak menganggapnya berat. Dan dewasa juga mampu membiayai hidup dirinya sendiri atau tidak menyusahkan orang lain. Ini juga pengertian dewasa, tapi dewasa secara mental. Namun yang dimaksud oleh Alkitab bukanlah dewasa, bukan hanya dewasa fisik ataupun dewasa mental. Dewasa yang diharapkan Tuhan adalah dewasa secara rohani. Memiliki kecerdasan spiritual. Bukan berarti di sini juga mau mengatakan bahwa IQ, EQ, dan PQ itu nggak penting. Justru SQ itu merangkum. SQ itu rangkuman dari EQ, IQ, dan PQ. Rangkuman. SQ itu merangkum kecerdasan-kecerdasan lainnya. Kita nggak bisa baca Alkitab kemudian mendapatkan pengertian yang baik, yang benar kalau kita tidak memaksimalkan pikiran kita atau rasio kita. Nggak mungkin, nggak bisa. Maka kalau ditanya, apa itu dewasa spiritual? Dewasa spiritual atau yang disebut mendewasa, atau dikatakan juga sebagai dewasa secara rohani. Dewasa roh artinya adalah kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Secara singkat gitu, dewasa spiritual artinya tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Setelah tahu, kita melakukan. Itu namanya dewasa spiritual atau dewasa secara rohani. Nah, tujuan dari dewasa rohani adalah kita bisa atau kita mampu melayani sesama. Kita bisa melayani, membangun hubungan, melayani sesama.
kita tidak fokus pada diri kita sendiri. Namun kita fokus melayani perasaan Tuhan lewat melayani sesama kita. Itulah yang dinamakan mendewasa. Itulah dewasa yang diharapkan oleh Tuhan, dewasa rohani. Dewasa rohani itu rangkuman dari kedewasaan-kedewasaan lainnya, kecerdasan-kecerdasan lainnya. Dewasa rohani artinya adalah tahu kehendak Tuhan, tahu pikiran perasaan Tuhan, peka terhadap suara Tuhan. Nah, itu dewasa rohani. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh yang paling tepat rasanya ya untuk memberikan contoh. Saya pakai kisah Tuhan Yesus. Karena kisah Paulus, ya Paulus ada juga sih. Paulus kan memilih untuk tidak menikah. Karena dia merasa Tuhan sebentar lagi akan datang. Dan Tuhan juga seolah-olah memberi tanda atau sinyal sebentar lagi ia akan datang. Tapi kita nggak bahas ke situ ya. Tapi ini menarik. Kenapa Paulus, Abraham, seolah-olah Tuhan tuh ngasih tanda, memberikan sinyal kalau sebentar lagi ia akan datang. Makanya Paulus bilang, kalau bisa kita jangan nikah. Zamannya Paulus ya. Kecuali kamu nggak kuat. Daripada kamu hangus dengan seks bebas, lebih baik menikah. Tapi yang bisa, yang kuat untuk menahan untuk tidak menikah, jangan menikah. Gokil. Paulus sendiri ngasih contoh kan, dia nggak menikah akhirnya. Saya mau bahas contoh, ya teman-teman pasti udah tahu ya. Siapa yang lebih hebat dari Paulus? Kalau bukan Tuhan Yesus. Jadi mendewasa juga bicara soal panggilan. Dewasa juga bicara soal panggilan. Kan tema kita adalah pentingnya mendewasa sebelum membangun hubungan. Nah, mendewasa itu juga bicara soal menemukan panggilan, hidup dalam panggilan itu, mempertahankan panggilan itu, dan menggenapi panggilan itu. Mendewasa juga bicara soal menemukan panggilan, hidup dalam panggilan itu, mempertahankan panggilan itu, dan menggenapi panggilan. Menanyakan pada Allah dan berjuang untuk menggenapinya. Nah, pernahkah kita memperkarakan, Tuhan, apakah aku ini menikah atau tidak? Pernah nggak kita tanya begitu? Atau berani nggak kita tanya begitu? Menanyakan pada Allah dan berjuang untuk menggenapinya. Pernahkah kita memperkarakan itu? Oke, kita bahas cerita Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah sungguh manusia yang juga bisa jatuh cinta. Mengapa tidak? Di abad-abad pertama, muncul berbagai kepercayaan bahwa Yesus sebenarnya bukan manusia, melainkan roh murni yang hanya berpura-pura bertubuh. Maka perlu ditegaskan bahwa Yesus yang nyata, seperti kita mengetahuinya dari 4 Injil, jelas adalah seorang manusia normal seperti kita. Apa dasarnya? Markus 10 ayat 16. Ia lemah lembut. Markus 3 ayat 5. Tetapi juga bisa marah. Yohanes 4 ayat 6. Ia kadang-kadang lelah. Masa Tuhan capek? Coba bayangin deh, kalau ada orang bilang, Tuhan Yesus itu bukan manusia sesungguhnya, dia hanya berpura-pura bertubuh. Masa iya Tuhan capek? Kalau kita baca di Yohanes 4 ayat 6 ya. Tentu Tuhan di sini dalam arti inkarnasi ya. Sorry. Kalau dikatakan tadi Tuhan Yesus itu bukan manusia sesungguhnya, hanya berpura-pura bertubuh, masa iya Tuhan capek? Masa iya Tuhan lelah? Kalau seandainya kita memakai pengertian itu, kalau kita mau percaya pada pandangan
di abad pertama tadi ya. Yaitu kepercayaan bahwa Yesus sebenarnya bukan manusia, melainkan roh murni yang hanya berpura-pura bertubuh. Masa iya Tuhan kelelahan kalau seandainya Tuhan hanya berpura-pura bertubuh? Di mana ayatnya? Yohanes 4 ayat 6. Matius 21 ayat 18. Ia lapar. Nah, coba bayangkan. Masa iya kalau dikatakan Tuhan Yesus yang tidak sepenuhnya manusia, masa iya dia lapar? Ia juga sedih. Ia bisa sedih. Markus 14 ayat 33. Maupun bersorak-sorai. Lukas 10 ayat 21-22. Juga kemungkinan jatuh cinta, tetapi tidak memilih untuk menikah. Teman-teman tahu nggak? Yang kira-kira perempuan yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu siapa? Ya meskipun kita asumsikan banyak, ya gimana nggak banyak. Tuhan Yesus tuh ganteng mukanya. Terus pengertiannya itu hebat ya, luas ya. Umur 12 berdebat dengan alim ulama di Bait Allah. Gokil nggak tuh? Nggak mungkin dong, dengan karisma yang sekuat itu nggak ada yang suka. Pasti banyak yang suka. Tapi hanya ada beberapa kisah yang diceritakan di Alkitab. Kira-kira siapa perempuan ini? Bisa tebak nggak? Ada yang tahu? Nah, kira-kira siapa nih yang suka sama Tuhan Yesus nih? Yang kemungkinan juga Tuhan Yesus bisa suka ke dia. Yang kemungkinan juga ya. Ya iyalah Tuhan Yesus bisa punya kemungkinan jatuh cinta, orang dia manusia. Pasti punya dorongan biologis. Pasti punya hormon. Pasti punya dorongan hormon untuk tertarik sama lawan jenis, hormon testosteron ya. Pasti ada. Oke lah, biar gak lama ya. Ini ditanya beneran nggak tahu apa tahu tapi malu nih. Yang bisa jawab saya kasih buku. Weh, mantap kan? Di ibadah biasa juga ya. Biasa di PA bisa jawab dapat buku. Siapa kira-kira? Maria yang mana nih? Maria banyak. Oke, coba bisa diceritain nggak? Maria siapa, terus ceritanya apa? Sama juga nih namanya Michael. Michael, silakan. Oh ini nebak aja sih ya. Iya, nggak apa-apa. Cuman cerita detailnya nggak tahu. Cuman sempat kayak kepikiran aja gitu. Jadi waktu kan kayak ceritanya kan yang Tuhan Yesus dikasih tahu kan kalau si Lazarus meninggal gitu. Tapi Tuhan Yesus kan kayak pending gitu, dia nggak langsung datang gitu. Dia kayak pending berapa hari gitu kan. Nah terus pas dia datang gitu, pas Tuhan Yesus datang tuh, dia dikasih info kalau si Lazarusnya udah meninggal gitu, kayak Tuhan telat datangnya, si Lazarus sudah meninggal gitu kan. Nah terus intinya sih waktu itu ada satu orang namanya Maria. Nah, Maria siapa nih? Maria namanya siapa? Aku nggak inget, cuma taunya Maria doang. Nah, si yang sedih gitu kan, nangis karena si Lazarus meninggal. Nah, tapi yang aku baca tuh kok di situ si Tuhan Yesusnya kayak mau nangis gitu kan. Nah, sedangkan aku mikir kayak dari sekian banyak insiden kayak orang mati bangkit segala macam. Tapi kok yang nangis cuma ini doang gitu. Kayak gitu sih. Jadi mungkin itu kali. Oke. Nanti silakan kasih nomor teleponnya di chat ya. Saya kirim buku. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Makasih juga udah mau jawab. Jadi siapakah dia? Clue-nya adalah orang pertama yang mendapat penampakan dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit. Nah, itu Maria siapa tuh? Yang pasti bukan Maria si Hombing ya, atau Maria yang lain ya. Oh, kebetulan ada yang si Hombing juga. Sorry Esra ya. Ini cuma asal-asal aja nih. Yang muncul di otak itu ya udah, yang itulah yang dikemukakan ya. Ya, menurut cerita ya di Alkitab ya, tidak ada cinta yang lebih besar dari seorang perempuan kepada Yesus selain Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan pertama yang sangat mengasihi Yesus
selain Bunda Maria. Mengapa? Karena kalau bukan cinta, tidak mungkin pagi-pagi hari yang masih gelap ia pergi ke kubur Yesus. Sebab seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan pada hari atau tanpa matahari. Saya ulang, sebab seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan pada malam hari atau tanpa matahari. Nanti dikira bunga malam lagi. Dikira wanita nggak bener lagi. Ngapain malam-malam keliaran? Oke, kita buka ya. Matius 28. Tapi nggak usah deh. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dan Markus 16. Oke, kalau nggak ayat ini aja deh, ini lebih pendek. Markus 16 ayat 9 sampai 10. Michael, jangan lupa kirim nomornya ya di kolom chat ya. Nanti akan segera saya hubungi. Ya. Markus 16 ayat 9 sampai 10 ya, tolong dibaca. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiri Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya, di situ dikatakan setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nanti kalau mau ayat yang lebih panjangnya ya, bisa dibuka di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nanti masing-masing dibaca ya kalau penasaran. Nah, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kemanusiaan Yesus kelihatan dari fakta bahwa ia mati. Mati di kayu salib tidak berdaya. Serta ayat-ayat lain yang menunjukkan betapa ia sungguh Allah, sungguh manusia. Nah, ini ayatnya familiar nih. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Jadi dibuka ya. Jadi kalau ada yang menyangkal kemanusiaan Yesus, kasih banyak ayat tadi. Terutama Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dan Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Tuhan Yesus berpotensi untuk suka kepada lawan jenis, tetapi ia menahannya demi mempertahankan dan menggenapi sebuah panggilan khusus. Nama Yesus sendiri berarti juru selamat. Nama atau sebutan Kristus berarti yang diurapi. Maka yang diurapi oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia disebut Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus punya potensi untuk suka terhadap lawan jenis, tetapi ia menahannya demi sebuah panggilan khusus. Terus muncul pertanyaan iseng-iseng ya, pertanyaan liar begini. Bukannya tidak baik jika seorang hidup, tidaklah baik jikalau orang hidup seorang diri saja, begitu ya. Tuhan Yesus kok sendirian? Nah, kira-kira gimana tuh? Tentu Tuhan Yesus membutuhkan peran perempuan. Tapi bukan peran perempuan untuk menjadi sparring partner di dalam pernikahan ya. Tapi teman di dalam komunitas. Jadi tetap Tuhan Yesus membutuhkan peran. Bunda Maria itu apa kalau bukan peran seorang ibu yang luar biasa? Bunda Maria itu kan wanita. Ya iyalah orang ibunya. Jadi kalau ada pertanyaan, bukannya nggak baik orang hidup seorang diri saja? Tuhan Yesus itu gimana? Paulus itu gimana? Ya baik Tuhan Yesus maupun Paulus tetap membutuhkan. Tapi bukan teman sebagai teman di dalam pernikahan ya. Tapi teman di dalam komunitas.
Jadi begitu jawabnya. Orang yang mendewasa, jadi dari kisah Tuhan Yesus tadi kita belajar banyak ya. Demi sebuah panggilan, kita berani. Kita mesti berani demi sebuah panggilan. Jadi yang pertama-tama apa? Temuin dulu panggilan itu. Dari apa temuin panggilan? Dari usaha menyediakan waktu untuk belajar kebenaran. Orang yang mendewasa adalah orang yang menemukan panggilan sebelum membangun hubungan. Orang yang mendewasa adalah orang yang menemukan panggilan sebelum membangun hubungan. Sehingga ia dapat berhubungan dengan sesama secara benar, seperti Tuhan. Orang yang mendewasa bukan saja mereka yang mampu bersikap atau merespon dengan benar, dengan bijaksana. Melainkan juga terikat atau setia dengan janjinya itu. Maksudnya berkomitmen. Dan yang utama ialah menemukan panggilannya. Hidup dalam panggilan itu, mempertahankan panggilan itu, dan menggenapi panggilan itu. Inilah kesempurnaan itu. Dewasa penuh. Inilah yang disebut sebagai kesempurnaan itu. Sempurna artinya mencapai kedewasaan penuh. Semua dimulai dari kegiatan menambah kesadaran dan sadar bahwa kita belum dewasa untuk sebuah hubungan yang layak dijalani. Semua dimulai dari kegiatan menambah kesadaran dan sadar bahwa kita belum dewasa untuk sebuah hubungan yang layak dijalani. Oke, saya rasa cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi berdoa, baru kita tutup. Ya, saya serahkan kepada yang bertugas. Lek, kita nyanyi dulu kali, Lek. Iya kau Bet. Pindah dulu kau Bet. Tadi di toilet ya, sekarang di mana, Lek? Sekarang kan di ruang tamu kau Bet. Oh iya, di ruang tamu ya. Di rumah SpongeBob ya. Ini ada yang mau nanya nggak? Kalau kita udah nyanyi doang, nggak ada waktu untuk tanya jawab lagi nih. Cukup? Oke, kalau cukup kasih reaction deh dong supaya saya tahu. Oke. Kita nyanyi dulu ya. Lagu apa kau Bet? Ada yang mau request? Oh, ada yang Ini aja request kalau kau Bet. Apa tuh? Engkau di dalamku dan ku Oke, ada dalam. boleh. Bentar. Oke Kak. Tanya nih ya teman-teman. Kaulah penulis hidup
Terima kasih Bapa, kami boleh mengisi pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu Tuhan menguasai pikiran kami. Sehingga kami boleh mendewasa ya Tuhan. Kami boleh terus mendewasa. Sampai kami cukup untuk membangun sebuah hubungan yang layak. Terus pimpin kami Tuhan, terus ajar kami yang masih muda ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, hikmat-Mu selalu menyertai kami semua. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon terus pimpinan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Oke. Thank you, Le. Makasih Kak Obed, kita kasih reaction buat Kak Obed. Oke, makasih Kak Obed untuk sharing firmannya sore hari ini. Oke, pengumumannya teman-teman. Sebenarnya sih untuk komsel hari ini sih rata-rata dialihin ke ibadah spesial kali ini ya. Cuman mungkin yang komsel hari Kamis, apakah ada komsel lagi? Kayaknya nggak ada ya. KPK nih, Noel. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada komsel berarti hari ini berarti udah dialihin di ibadah spesial ini semua. Pengumumannya berarti untuk besok. Besok kan hari Jumat kita ada doa malam. Seperti biasa jam 9. Terus juga hari Sabtunya teman-teman kita ada pendalaman Alkitab doktrin teman-teman. Jadi kalau hari Kamis kan biasa pendalaman Alkitab tematik yang tema-tema sehubungan dan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau hari Sabtu kita ngebahas doktrin teman-teman. Dengan tema ding 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 ding, Allah anak bukan bagian dari ciptaan. Nah, ini kan sering banget ya, sering banget mungkin jadi pertanyaan nih. Emang iya Yesus itu diciptakan ya atau gimana? Nah, kalau pengen tahu lebih jelasnya ikut teman-teman, biar teman-teman terbuka. Jadi nggak gampang digoyang sama orang-orang yang nanya-nanyain kita teman-teman, supaya kita kuat. Iman adalah landasannya, kita belajar bareng Asia. Oke, hari Minggu kita ada Music for Soul jam 8 malam. Teman-teman jangan lupa ikutin. Dan jangan lupa juga follow buat Instagram kita ya teman-teman. Ada di @180.move_, TikTok juga sama @180.move_, dan YouTube kita ada 180 Movement. Jadi kalau teman-teman ketinggalan catatan atau mungkin ini live YouTube-nya boleh dimatiin dulu kali ya. Ya, jadi kita biasa